anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Terima kasih kepada panitia sawalan yang kali ini sawalan kita akan menggunakan cara online. Orang biasa menyebutnya sebagai new normal atau normal baru. Biasanya sawalan dilakukan dengan cara offline atau bertatap muka. Kali ini kita akan melakukan dengan cara online, walaupun saya juga tidak tahu berapa orang yang nonton di online ini, jadi juga nggak tahu berapa yang apa namanya memulai. Sawalan ini yang ke-48 ya, 48 tahun. Alhamdulillah tahun ini kita masih tetap mengikuti dan melanjutkan kegiatan sawalan ini. Sawalan adalah tradisi yang dilakukan oleh para masyaikh Babakan dan sudah 48 tahun dilakukan di Babakan Ciwaringin, dan ini adalah ke-48 kali kita melakukannya. Baik, saya akan sedikit menyampaikan hal-hal yang tentu baik dilakukan oleh peserta sawalan online, karena sawalan ini dikhususkan untuk anak-anak muda, santri-santri yang belajar di pesantren-pesantren di luar Cirebon atau di Cirebon yang kemudian sedang pulang di sekitar Ciwaringin ini, sekitar Cirebon, dan mereka melakukan kegiatannya di sini. Saya diberi amanat oleh panitia untuk menyampaikan tentang memberikan motivasi kepada anak-anak muda. Tetapi pilihan kata pemuda sebenarnya sudah tidak lagi menarik sekarang. Sekarang kita mengenal adalah generasi milenial, generasi yang lahir tahun 2000 sampai sekarang. Ini adalah generasi milenial yang apa namanya memang dialami oleh teman-teman atau adik-adik semua yang sedang mengikuti sawalan. Generasi milenial ini hampir semua banyak orang, atau generasi pemuda. Tapi kalau pemuda itu ukurannya sangat bisa sampai 45 tahun. Maka kalau generasi milenial adalah usia di bawah kuliah sampai dengan SLTA atau SLTP, kuliah-kuliah kita sekarang. Apa sih sebenarnya ciri-ciri milenial di Indonesia ini? Nanti kita akan jelaskan bagaimana generasi milenial ini memiliki tanggung jawab terhadap penyebaran pemahaman keagamaan yang lebih moderat tentunya. Generasi milenial ini generasi yang jumlahnya paling besar di Indonesia dibanding generasi-generasi lain. Di Indonesia ini ada generasi namanya baby boomer, generasi yang lahir tahun 60-70-an. Kemudian generasi X. Generasi baby boomer ini 13% cuma jumlah totalnya dari seluruh penduduk atau penduduk yang ada di Indonesia. Sedangkan generasi X itu 20%. Generasi X itu yang lahir tahun 80-an sampai tahun 90. Dan generasi milenial adalah generasi yang tahun 90 sampai tahun 2000, itu 34%. Jadi total generasi yang paling besar di Indonesia. Ciri mereka itu, ciri generasi milenial itu kreatif. Saya nggak tahu santri yang usianya di lahir tahun 90 2000-an itu apakah memiliki kreativitas. Kalau tidak memiliki kreativitas, jangan-jangan sebenarnya secara umur saja milenial, tetapi secara jiwa atau secara pengetahuan mereka adalah generasi X atau baby boomer yang tidak paham atau tidak memiliki kreativitas dalam kehidupannya. Yang kedua, confident, percaya diri, dan ketiga adalah connected, terhubung. Terhubung itu ya terkoneksi, tidak hanya bergaul, tidak hanya dengan teman-teman di kampungnya atau di pondoknya, tetapi juga terkoneksi dengan teman-teman lain di daerah lain atau di dunia lain. Misalnya adalah main game online, itu adalah koneksi. Kadang-kadang orang bermain dengan orang yang tidak dia kenal karena main game online, itu namanya connected, dan itu salah satu ciri dari generasi milenial. Saya akan jelaskan secara umum dulu. Yang ketiga adalah gadget freak atau orang yang hidupnya tidak
bisa lepas dari gadget, dari teknologi atau dari alat-alat komunikasi, utamanya adalah smartphone. Dan smartphone ini menjadi gaya hidup bagi generasi milenial. Harus berubah, setiap ada produk baru dia harus beli, dia harus memiliki produk baru dan lain-lain. Sering gonta-ganti cari yang paling baik, cari yang digunakan khusus, ada smartphone game sendiri, ada smartphone editing dan lain-lain. Itu yang dipilih dari generasi milenial. Yang berikutnya adalah multitasking. Ini ciri-cirinya ya, perilaku. Multitasking itu mereka mampu bekerja efektif melakukan kegiatan berbeda sekaligus. Apa contohnya adalah main game atau buka YouTube, sekalian Twitteran, nonton bola dan lain-lain. Kira-kira itu. Dan sebenarnya apa hubungannya dengan generasi milenial di pesantren? Generasi milenial pesantren itu yang saya tahu, karena hampir seluruh pesantren salaf, utamanya yang ada di Nahdlatul Ulama itu, tidak memberikan kebebasan kepada santrinya untuk mengakses atau memiliki gadget atau mengakses internet kecuali hari-hari tertentu, libur atau liburan sekolah atau liburan pesantren, mereka bisa menggunakan di rumah atau di pesantren sendiri kalau diperbolehkan. Tetapi secara umum santri-santri salaf yang ada di pesantren Nahdlatul Ulama tidak banyak yang memiliki akses terhadap gadget. Apalagi mereka juga tidak memiliki digital naratif atau warga dunia internet. Mereka tidak menjadi bagian karena mereka tidak terlibat di dalam internet. Kemudian mereka juga bukan multitasking walaupun generasi mereka besar, dan jumlah santri se-Indonesia itu sekitar 8 juta atau 18 juta. Kalau tidak salah ada sekitar 18 jutaan santri dari jumlah total 18.000 santri, 18.000 pesantren, sekitar 13 jutaan mungkin santrinya. Yang menetap menjadi santri penetap itu ada total, ini menurut data Kementerian Agama mungkin atau RMI, itu ada sekitar 5 juta santri yang menetap. Santri kalongnya sekitar 8 jutaan. Lebih banyak santri kalong sebenarnya, tetapi ada 5 juta santri yang menetap. Pertanyaan paling sederhana, bagaimana akses mereka terhadap informasi sebagai generasi milenial? Yang saya tahu hampir beberapa pesantren besar di Nahdlatul Ulama memiliki akun-akun media sosial yang cukup baik. Apalagi kita sekarang ya bisa menyaksikan, hari ini misalnya tuntutan kita tentang karena ada pandemi COVID-19 ini, tuntutan kita adalah kita berkomunikasi atau melakukan cara-cara dengan menggunakan online, seperti yang dilakukan Sawalan kali ini tahun ini, yaitu dengan menggunakan online. Menggunakan online penting sebagai salah satu metode atau cara untuk melakukan komunikasi, selain juga melakukan dakwah. Kalau orang semua melakukan offline dan santri yang kita tahu banyak yang tidak paham atau bahkan tidak memiliki akses terhadap internet atau online, maka kemudian yang menguasai online adalah orang-orang lain, bukan para santri. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan agama tetapi merasa pintar agama. Maka kemudian sebaran pemahaman keagamaan, dakwah agama Islam di media, di dunia maya itu sangat buruk. Sangat buruk itu artinya pengajiannya sangat kasar, kita mengenal caci maki, kita mengenal ada orang yang mengaku ustadz tetapi kemudian mulutnya itu tidak bisa dijaga dengan baik, dia sering mengatakan kata-kata kasar, bahkan binatang ketika di dalam pengajian, atau menjelek-jelekan orang. Itu yang kalau misalnya santri tidak terlibat di dalam secara aktif ya di dalam online, maka yang terjadi adalah wacana keagamaan atau dakwah keagamaan Islam itu dikuasai oleh orang-orang lain yang tidak paham agama sesungguhnya, tetapi kemudian mereka lebih mendominasi. Nah, ini juga menjadi tantangan dan kewajiban santri untuk menguasai dunia maya sebagai lahan dakwah Islamiyah yang ala Nahdlatul Ulama. Ini penting sebenarnya dilakukan. Tidak harus semua, tetapi juga harus ada yang melakukan ini secara baik. Kemudian apakah santri itu perlu atau
ya milenial ini perlu untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Ini di luar COVID ya, saya tidak mau ngomongin tentang COVID-19, tapi saya akan lebih ngomong soal milenial karena ada hubungannya yang sangat erat. Ya, santri perlu dikenalkan, minimal dia aware dan tahu bagaimana online ini atau dunia maya ini bisa mempengaruhi publik secara baik. Kita tahu banyak orang mendapatkan informasi salah karena media online, karena dunia maya, karena informasi yang diberikan oleh dunia maya. Di dunia maya juga sangat mengerikan, di situ banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sana. Nah, maka penting kiranya para santri Sawalan untuk aktif di dunia maya ketika minimal pulang. Kalau di rumahnya, kalau ketika tidak libur di pesantren tidak mendapatkan akses terhadap handphone, ketika di rumah membuat konten-konten yang baik tentang Islam, yang baik, yang ramah, yang toleran, dan memberikan informasi kepada guru, disebarkan di akun-akun media sosial. Kemudian mencari akun-akun media sosial atau mencari rujukan akun-akun media sosial yang baik. Jangan asal menggunakan tulisan Arab atau dianggap Islam maka kemudian diikuti, dan itu berbahaya. Tetapi cari yang jelas-jelas ulama-ulama yang memberikan dakwah Islamnya untuk kebaikan, bukan memprovokasi. Itu sangat banyak menurut saya dan penting untuk diberikan kepada kepada kita semua. Baik secara penting buat kita semua agar wacana keagamaan Islam di dunia maya itu dikuasai oleh teman-teman. Dan kita tahu sudah ada survei yang dilakukan oleh teman-teman peneliti yang mengatakan bahwa bulan Ramadan ini alhamdulillah yang menjadi rujukan adalah ulama-ulama moderat. Di situ ada UAS, ada Gus Baha, ada Kiai Haji Mustafa Bisri, dan ada Agim, kemudian juga ada Habib Quraisyhab. Nah, ini menurut saya adalah langkah positif bahwa dunia maya sudah kembali dikuasai oleh ulama-ulama moderat, atau informasi yang dicari oleh publik adalah ulama-ulama yang mengajarkan kebaikan, bukan yang mengajarkan marah-marah. Nah, ini pesan saya sebagai kepada kalian para santri Sawalan soal pemuda, karena kalian adalah generasi milenial yang akses kalian terhadap informasi online itu sangat tinggi, maka kalian perlu berhati-hati dan memilih dan memilah informasi dengan baik, secara baik dan benar. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa lama-lama karena ini prosesnya dari awal harusnya jam 2 siang. Iya kan ya? Jam 2, tetapi kemudian karena ada masalah trouble sedikit soal teknis, handphonenya ternyata tidak ada paket datanya ini. Terima kasih, saya masih diberi kesempatan untuk bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan teman-teman santri Sawalan. Dan pesan saya terakhir kepada santri semua, santri Sawalan ini agar terus mengikuti Sawalan dan jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang diaturkan pemerintah. Yang sudah kangen dengan pesantrennya sabar menunggu juga informasi yang diberikan oleh pesantrennya masing-masing kapan bisa masuk, karena pesantren juga mengikuti instruksi dari atau anjuran dari pemerintah agar kita semua dalam pandemi corona COVID-19 ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Terima kasih, mohon maaf saya tidak ada persiapan apa-apa karena ini komunikasinya juga baru, suruh ngomong apa dan lain-lain, tetapi yang penting saya bisa berpartisipasi dengan teman-teman di Sawalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.